Kenapa harus analisis laporan keuangan? Kalian pernah nggak sih megang laporan keuangan tapi bingung harus mulai dari mana? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Banyak orang, termasuk mahasiswa ekonomi, kadang merasa laporan keuangan itu membingungkan. Apalagi kalau udah bicara soal angka, rasio, dan istilah keuangan. Padahal laporan keuangan itu punya peran yang penting loh dalam pengambilan keputusan, khususnya di bank syariah. Analisis laporan keuangan bukan cuma bicara untung dan rugi, tapi juga mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap syariat Islam. Nah, di video ini kita akan belajar bersama mulai dari kegiatan analisis, metode horizontal dan vertikal, teknik analisis rasio, sampai tahap-tahap analisis laporan keuangan syariah. Jadi, apa sih sebenarnya kegiatan analisis laporan keuangan itu? Analisis laporan keuangan adalah proses sistematis untuk menilai kondisi keuangan suatu perusahaan berdasarkan data yang ada di laporan keuangan. Di bank syariah, kegiatan ini sangat penting karena menyangkut kepercayaan masyarakat, transparansi pengelolaan dana, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Biasanya, analisis dilakukan untuk menjawab beberapa pertanyaan penting seperti apakah perusahaan punya kemampuan membayar hutangnya? Seberapa sehat sih keuangan perusahaan? Apakah pengelolaan dana dilakukan secara efisien dan sesuai prinsip syariah? Kegiatan analisis dimulai dari mengumpulkan data, memahami laporan keuangan, lalu menyusun kesimpulan yang bisa dijadikan dasar pengambilan keputusan. Dalam menganalisis laporan keuangan, kita bisa pakai dua metode umum. Yang pertama ada analisis horizontal dan analisis vertikal. Yang pertama, analisis horizontal. Analisis horizontal dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan dari satu periode ke periode lainnya. Tujuannya untuk melihat tren apakah terjadi peningkatan atau penurunan dalam pos-pos tertentu, misalnya pendapatan, beban operasional, atau margin merubah. Contohnya, seperti kalau margin merubah di tahun 2022 sebesar 80 juta dan di tahun 2023 jadi 100 juta, maka terjadi kenaikan sebesar 20 juta atau 25%. Ini menunjukkan tren positif dari sisi pendapatan. Yang kedua, itu ada analisis vertikal, yang dimana dilakukan dalam satu periode saja, tapi membandingkan antar komponen, misalnya melihat proporsi margin merubah terhadap total pendapatan. Contohnya, jika pendapatan total adalah 500 juta dan margin merubah 200 juta, berarti margin merubah berkontribusi sebesar 40%. Metode ini membantu kita melihat struktur keuangan dalam satu laporan. Nah, setelah tahu metodenya, sekarang kita masuk ke teknik analisis. Teknik paling umum adalah analisis rasio. Ada beberapa jenis rasio yang sering digunakan. Yang pertama ada rasio likuiditas. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Contohnya adalah current ratio, yaitu aset lancar dibagi dengan utang lancar. Jika hasilnya di atas satu, berarti perusahaan cukup likuid. Yang kedua ada rasio profitabilitas. Digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Contohnya return on asset atau ROA dan net profit margin. Yang ketiga ada rasio solvabilitas. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan membayar utang jangka panjang, misalnya debt to equity ratio atau DER. Keempat, teknik syariah. Di lembaga keuangan syariah, teknik tambahan juga digunakan seperti efisiensi distribusi pembiayaan, analisis dana kebajikan, hingga evaluasi atas dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan, seperti denda keterlambatan. Ini menunjukkan bahwa analisis di bank syariah nggak cuma soal untung, tapi juga soal keberkahan dan kepatuhan. Setiap proses analisis pasti punya tahapan yang harus dilalui. Dalam laporan keuangan, tahapan analisis biasanya dibagi menjadi 4. Yang pertama ada pengumpulan data, di mana semua laporan keuangan yang relevan dikumpulkan, seperti neraca, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Yang kedua ada pengolahan dan klasifikasi, di mana data kemudian dipilah-pilah berdasarkan kategorinya. Misalnya, mana yang termasuk aset lancar, beban operasional, atau pendapatan non-operasional. Yang ketiga ada analisis dan interpretasi, di mana data yang sudah diolah dihitung dengan metode atau rasio tertentu, lalu diinterpretasikan untuk melihat apakah hasilnya baik atau perlu perhatian khusus. Dan yang keempat,
ada kesimpulan dan rekomendasi, di mana dari hasil analisis disusun kesimpulan umum dan rekomendasi. Misalnya, apakah perusahaan dalam kondisi sehat, butuh efisiensi, atau perlu mengelola pembiayaan dengan lebih hati-hati. Tahapan ini menjadi penting dalam konteks bank syariah, karena semua keputusan harus berdasarkan prinsip amanah dan keterbukaan. Analisis laporan keuangan bukan sekedar menghitung angka, tapi juga tentang memahami bagaimana dana dikelola, bagaimana efisiensi dijaga, dan bagaimana semua aktivitas keuangan tetap dalam jalur syariah. Sebagai mahasiswa ekonomi syariah, kita perlu membiasakan diri membaca dan menganalisis laporan keuangan dengan teliti, kritis, dan juga beretika. Semoga penjelasan di video ini bermanfaat dan bisa jadi langkah awal kamu untuk jadi analis keuangan syariah yang hebat. Sampai jumpa!